Kenali dirimu yang sebenarnya, dan kamu akan mengetahui semua misteri di alam semesta. Pepatah Yunani kuno ini mengajakmu untuk menjelajahi kedalaman keberadaanmu. Ini menjanjikan bahwa dengan memahami dirimu sendiri, kamu dapat membuka rahasia alam semesta. Itu adalah pemikiran yang menuntun Anda dengan lancar dan memahami konsep kekuatan spiritual kuno dan dahsyat ini, yaitu sebagaimana di atas, begitupun yang di bawah, sebagaimana di dalam, begitupun di luar, atau yang disebut juga sebagai hukum korespondensi. Tujuan dari video ini bukan hanya untuk membedah sebuah permata ilmu filosofis ini untuk memberdayakan Anda masing-masing, untuk menerapkan kebijaksanaannya dalam hidup Anda, dan ini benar-benar luar biasa. Pahami terlebih dahulu setiap penjelasannya agar Anda dapat mengaplikasikannya secara efektif. Kita akan mendalami akar dalam filsafat spiritualitas dan psikologi. Namun yang terpenting, kita akan mendalami bagaimana pemahaman sebagaimana di atas, begitupun yang terjadi di bawah. Ini dapat memperkaya hidup Anda untuk memperdalam hubungan Anda dengan diri sejati Anda, dan membimbing Anda untuk menuju hidup yang harmonis baik dengan diri sendiri dan alam semesta. Ungkapan seperti di atas begitupun di bawah ini berakar kuat pada kebijaksanaan kuno khususnya dalam Hermetisme. Hermes Trismegistus adalah seorang filsuf, seorang tokoh legendaris yang sering dikaitkan dengan ungkapan ini. Sebagai bagian dari ajaran Hermetik yang dapat ditelusuri kembali ke Mesir dan Yunani kuno. Ajaran ini ditemukan dalam kumpulan teks yang dikenal sebagai teks Hermetik yang telah mempengaruhi para filsuf dan pemimpin spiritual dan cendekiawan selama berabad-abad. Seiring berjalannya waktu, konsep tersebut telah meresap ke dalam berbagai doktrin agama, filsafat, dan bahkan psikologi modern yang telah teruji oleh waktu dan esensinya tetap tidak berubah. Panggilan untuk menyadari keterkaitan antara makrokosmos alam semesta dan mikrokosmos dan pengalaman individu dalam ranah spiritualitas. Seperti di atas, begitupun di bawah, sebagaimana di dalam, begitupun di luar, membawa implikasi yang mendalam bahwa ada kesimetrian ilahi antara alam yang lebih tinggi dan alam yang lebih rendah. Kosmos spiritual alam yang sering diasosiasikan dengan roh Tuhan atau yang ilahi, yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tidaklah terpisah dari kita, namun sangat terhubung dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat Anda berdoa, atau merenungkan kekuatan diri yang mendalam, atau terlibat dalam tindakan kebaikan, Anda tidak hanya mengirimkan pikiran dan keinginan Anda ke lautan kosmik semesta, tapi Anda menyelaraskan diri Anda dengan frekuensi keberadaan yang lebih tinggi. Hal ini menyeratkan bahwa yang ilahi bukan sekedar entitas eksternal, melainkan merupakan bagian dari diri Anda, yang membawa percikan ilahi ke dalam diri Anda, yang memungkinkan Anda berkreasi untuk mencintai dan menjadi makhluk dengan kesadaran tinggi. Dalam lingkup psikologi seperti di atas, sebagaimana di atas, begitupun di bawah, sebagaimana alam di dalam diri, begitupun yang ada di dunia fisik eksternal ini, mengajak Anda untuk mengeksplorasi bagaimana kondisi internal Anda, pikiran Anda, emosi Anda, dan keyakinan Anda yang mempengaruhi realitas eksternal Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana suasana hati yang baik dapat mencerahkan hari Anda dan mempengaruhi interaksi Anda dengan orang-orang, dan bahkan tampaknya menarik peristiwa-peristiwa yang baik? Ini bukan sekedar kebetulan, tapi ini adalah manifestasi dari prinsip ini. Persepsi Anda tentang dunia berubah berdasarkan kondisi internal Anda. Jadi jika Anda ingin melihat perubahan dalam kondisi keadaan eksternal, Anda harus memulainya dari awal, yaitu dari dalam diri Anda. Psikolog terkenal dari Swiss, Carl Jung, menyebut ini sebagai proses individuasi yang menjadi sadar akan ketidaksadaran Anda untuk mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sadar Anda dari sudut pandang filosofis. Seperti di atas, begitupun di bawah, seperti di dalam, begitupun di luar. Ini mendesak Anda untuk mempertimbangkan implikasi kesatuan dan dualitas dalam dunia. Dunia di sekitar Anda menantang Anda untuk melihat dunia tidak hanya sebagai gabungan acak dari kejadian-kejadian yang terisolasi di suatu tempat, namun sebagai jaringan kompleks dari peristiwa-peristiwa dan entitas-entitas yang saling berkaitan. Misalnya, cara suatu masyarakat memperlakukan anggota-anggotanya, yang paling rentan mencerminkan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ungkapan ini menunjukkan bahwa dengan memahami satu bagian dari sistem, Anda dapat memahami keseluruhannya.
Sebagai pencinta kebijaksanaan, Anda harus tertarik pada pola-pola yang saling berhubungan ini dengan memahami bahwa tindakan individu memiliki konsekuensinya dan sebaliknya. Sekarang mari kita pahami bagaimana makrokosmos mempengaruhi mikrokosmos. Makrokosmos yaitu masyarakat sebagai perwakilan alam semesta, dan alam semesta pada umumnya mempengaruhi mikrokosmos yaitu Anda, saya, dan lingkungan terdekat kita. Tetapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana mekanisme langit di galaksi jauh atau alam semesta yang luas ada hubungannya dengan kita manusia yang hidup di dalamnya? Pergeseran sosiopolitik di negara-negara yang jaraknya bermil-mil jauhnya bahkan bisa mempengaruhi kita secara individu. Anggap saja seperti ini. Makrokosmos menetapkan panggung yang mendiktekan hukum-hukum dan prinsip-prinsip secara menyeluruh, baik itu tarikan gravitasi atau norma-norma sosial yang kemudian disaring oleh struktur kosmis dan kemasyarakatan yang membentuk kehidupan kita, baik dengan cara yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Prinsip-prinsip sebab dan akibat atau karma atau bahkan timbal balik sosial adalah contoh bagaimana hukum makrokosmik terwujud dalam kehidupan mikrokosmik kita. Mari kita lihat beberapa contoh konkret dari alam untuk mengilustrasikan poin ini. Ambillah lebah dan bunga, dua organisme dan dua entitas yang berbeda yang ada untuk tujuan yang sangat berbeda. Lebah membutuhkan bunga untuk mendapatkan nektar, dan bunga membutuhkan lebah untuk penyerbukan. Mereka adalah entitas individu, namun kelangsungan hidup dan perkembangan mereka saling berhubungan. Ketika lebah terpengaruh oleh perubahan lingkungan pada tingkat makrokosmik, seperti perubahan iklim atau penggundulan hutan, bunga juga merasakan dampaknya melalui berkurangnya penyerbukan, dan hal ini pada gilirannya mempengaruhi makhluk yang lain. Siklus terus berjalan, kita seperti lebah dan bunga. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana energi sebuah ruangan berubah ketika orang tertentu berjalan melewati kita? Pada orang tersebut mungkin memancarkan hal positif atau negatif, namun dampak yang dirasakan oleh semua ini adalah contoh mikrokosmik, atau tentang bagaimana satu negara dapat mengubah kehidupan di lingkungannya. Jika komunitas menghargai kebaikan dan mempromosikan perdamaian yang hasilnya akan terpancar di keluar, mempengaruhi bahkan mereka yang bukan merupakan bagian langsung dari masyarakat. Kita akan mengambil contoh bulan yang mempengaruhi pasang surut bumi di sini. Sebuah benda langit yang berjarak jutaan mil jauhnya bisa memberikan pengaruh pada perairan planet kita. Jika sesuatu yang jauh seperti bulan dapat mempengaruhi kita secara drastis, bayangkan dampak dari pikiran dan tindakan kita, tidak hanya terhadap lingkungan sekitar kita, namun juga terhadap dunia secara luas. Contoh lainnya adalah dunia media sosial. Sebuah tweet atau unggahan video dari satu belahan dunia dapat memicu gerakan di belahan dunia lain, dapat mengubah opini publik dalam sekejap. Ini adalah makrokosmos yang mempengaruhi persepsi dan tindakan individu, yang menunjukkan bahwa kita semua adalah aktor di panggung dunia yang dihubungkan oleh benang-benang pengalaman dan pengaruh yang tidak kasat mata. Dalam semua contoh ini, kita melihat prinsip seperti di atas, begitupun di bawah, atau sebagaimana di dalam, begitupun di luar. Ini dalam pekerjaan dan hidup Anda. Anda adalah alam semesta dalam bentuk mini. Sama seperti alam semesta terdiri dari galaksi, bintang, planet, semuanya mengikuti hukum tertentu. Demikian pula, Anda terdiri dari pikiran, emosi, dan semua tindakan yang saling berinteraksi dengan cara yang rumit. Ketika Anda bercermin, Anda tidak hanya melihat pantulan daging dan tulang, tapi Anda juga melihat mikrokosmos yang membawa potensi pertumbuhan dan keselarasan tanpa akhir di dunia eksternal. Memahami diri Anda sebagai mikrokosmos berarti menyadari bahwa Anda adalah perwujudan pernafasan yang hidup dari prinsip dan hukum semesta, seperti di atas, begitupun di bawah, dan sebagaimana di dalam, begitupun di luar. Setiap tindakan Anda memiliki emosi yang Anda rasakan, dan setiap tindakan yang Anda lakukan adalah gemah dari prinsip-prinsip kosmik besar. Pengalaman pribadi Anda seperti riak-riak kecil yang pada akhirnya dapat menciptakan gelombang pasang surut perubahan makrokosmos. Kunci untuk membuka potensi ini terletak pada refleksi diri. Seperti anak kecil yang menggali jauh ke dalam bumi untuk menemukan permata berharga, maka menggali jauh di dalam diri Anda adalah untuk menemukan kekuatan Anda, atau kelemahan Anda, atau keinginan Anda, atau ketakutan adalah alat untuk penggalian dan pengenalan batin.
Percakapan yang penuh perhatian, bahkan di saat-saat tenang dalam kesendirian, dapat berfungsi sebagai alat yang melekat dalam diri. Kita bertanya, bagaimana transformasi batin saya dapat mempengaruhi dunia secara luas? Jawabannya terletak pada hukum ketertarikan dan prinsip sebab dan akibat. Ketika Anda memupuk kedamaian dalam diri Anda menjadi mercusuar kedamaian bagi orang lain. Ketika Anda menumbuhkan cinta dalam hati Anda, tindakan Anda secara alami mengekspresikan cinta dan menyentuh hati orang-orang di sekitar Anda dalam hidup Anda. Pikirkan tentang tantangan yang Anda hadapi. Apakah itu tantangan pribadi, atau profesional, atau kesadaran spiritual, bahwa dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, Anda tidak hanya meningkatkan kehidupan Anda, tetapi Anda juga mengirimkan riak-riak transformasi ke dunia. Anda juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran kolektif manusia dan menjadikan tempat yang lebih baik sebagai satu pemikiran, satu tindakan, satu pilihan menjadi dunia untuk hidup yang lebih baik. Dengan menganut konsep seperti di atas, begitupun di bawah, sebagaimana di dalam, begitupun di luar, bukan sekedar latihan intelektual, melainkan seruan untuk bertindak demi prinsip yang benar-benar membuat perbedaan dalam hidup Anda. Anda harus secara aktif mewujudkannya dalam rutinitas harian Anda. Mari kita lihat beberapa praktik sederhana, namun transformatif. Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mulailah hari Anda dengan terhubung dengan batin Anda. Meditasi selama 10 menit. Hal yang sederhana, yang berfokus pada nafas. Anda dapat menyelaraskan Anda dengan esensi sejati Anda dan memberikan suasana positif untuk hari sebelum Anda tidur. Catat 3 hal yang Anda syukuri. Karena latihan ini mengalihkan fokus Anda dari apa yang kurang atau Anda inginkan ke apa yang sudah Anda miliki. Memupuk kepuasan sebelum berbicara. Tanyakan pada diri Anda, apakah benar bahwa ini dapat berfungsi sebagai kompas dalam semua interaksi Anda. Memastikan bahwa kata-kata Anda mengangkat dan bukan merendahkan ketika terlibat dengan orang lain. Mencoba untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mendengarkan secara aktif menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam dan memperkaya empati, baik hidup Anda maupun kehidupan orang lain. Sekali-sekali, lakukan tindakan kebaikan kecil secara acak. Bisa saja sederhana, seperti membukakan pintu untuk seseorang. Tindakan ini memupuk rasa kebersamaan dan keterhubungan. Butuh setidaknya 30 menit sehari untuk melakukan sesuatu yang membina jiwamu. Apakah itu membaca pikiran atau sekedar berjalan-jalan untuk merawat energi diri, adalah sangat penting untuk pertumbuhan pribadi. Saat kamu menjalani harimu, tetapkan niat kecil misalnya. Dalam pertemuan ini, aku akan hadir sepenuhnya, berfungsi sebagai banyak peta jalan yang membimbingmu menuju yang lebih besar, hidup dalam keindahan. Dari prinsip seperti di atas, begitupun di bawah ini adalah bahwa prinsip ini tidak hanya mengungkapkan keterkaitan segala sesuatu, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat yang tegas akan perlunya keseimbangan dan harmoni di dunia. Ketidakseimbangan dalam satu aspek kehidupan dapat menimbulkan efek domino yang memicu ketidakseimbangan di bidang lain, baik itu penderitaan kehidupan keluarga karena pekerjaan yang berlebihan atau kesehatan yang menurun karena stres emosional. Namun konsekuensinya tidak berhenti pada tingkat individu. Ketidakseimbangan dapat meningkat menjadi isu-isu sosial seperti kesenjangan, degradasi lingkungan, dan rasa ketidakpuasan dan keresahan secara kolektif. Oleh karena itu, kebutuhan akan kehidupan yang seimbang bukan hanya kebutuhan pribadi, namun merupakan keharusan di sebuah keluarga, kemudian kebutuhan masyarakat yang lebih luas, bahkan dunia. Jadi, teruskanlah dan jalani kehidupan yang seimbang dan harmoni dengan kelimpahan alam semesta. Karena menyeimbangkan mikrokosmos, yaitu keberadaan pribadi Anda beresonansi dengan simfoni kelimpahan makrokosmik alam semesta. Dan teman-teman terkasih, saat Anda menghormati kebijaksanaan ilahi seperti di atas, begitupun di bawah, sebagaimana di dalam, begitupun di luar. Mudah untuk merasa kecil di dunia yang begitu luas, untuk dirasakan setetes air di lautan yang tiada habisnya. Tapi ingat, bahkan setetes pun dapat menciptakan riak dalam hidupmu, tindakanmu, dan mereka tidak hanya membangun duniamu, tetapi mereka juga berkontribusi pada dunia kita. Pencarian untuk pertumbuhan pribadi
bukanlah sebuah upaya tunggal, melainkan sebuah perjalanan kolektif kemanusiaan yang mendorong kita menuju masa depan yang harmoni, keseimbangan, dan pencerahan. Karena itu, jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Mari kita melangkah lebih jauh. Jadilah perubahan, jalani perubahan, dan wujudkan perubahan tersebut secara mendalam, sehingga hidup Anda menjadi sebuah wasiat hidup dengan prinsip, seperti di atas, begitupun di bawah, seperti di dalam, begitupun di luar. Semoga cinta ilahi selalu menyertaimu. Semoga harimu menyenangkan. Salam.